warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam buat teman-teman. Nah, perkenalkan dulu ya, nama saya Nova Elisa Ramadayanti, mahasiswi dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam yang saat ini duduk di semester 6. Kali ini saya membuat video untuk tugas dari mata kuliah konseling spiritual yang diampu oleh dosen tercinta Bapak Muhammad Nurdin MAG. Kali ini tugas buat memenuhi UAS ya teman-teman. Oke, kali ini sedikit FYI for your information aja. Di sini kita akan membahas tentang cara dan strategi dari konseling spiritual. Nah, pembahasan kali ini adalah seputar dari spiritual. Strategi spiritual yang kali ini akan saya sedikit bahas adalah tentang strategi spiritual theistic. Nah, ada yang pernah dengar kata-kata semacam itu? Strategi spiritual theistic ini merupakan ya salah satu dari cara-cara dan strategi dalam penyuluh spiritual. Theistic sendiri artinya adalah aliran yang mempercayai adanya Tuhan. Masuk kan dengan judulnya yang dengan kata-kata spiritual tadi. Dengan strategi ini kita bisa mungkin bisa menjadi menjadi cara dalam penyelesaian masalah konseli tentang spiritualitasnya dengan strategi theistic ini sendiri. Nah, ada beberapa teknik nih teman-teman yang bisa kita gunakan saat melakukan konseling dengan konseli tentang spiritualitas. Yang pertama adalah dengan doa konselor. Maksudnya gimana sih doa konselor? Kita kan konselor dan kita juga harus bisa, selain kita bisa mempelajari, selain kita bisa menggunakan metode-metode psikologi, cara-cara konseling umum, cara-cara konseling yang yang umum pokoknya, itu kita juga harus bisa melakukan strategi atau cara penyelesaian masalah spiritual. Spiritual itu kan hubungannya dengan agama ya. Jadi kita juga bisa harus memasukkan unsur agama, memasukkan unsur spiritual terhadap penyelesaian masalah yang kita hadapi. Jadi konselor bisa melakukan doa, bisa melakukan doa kepada Tuhan ya tentunya tentang masalah yang mungkin dihadapi oleh si konseli. Jadi kita bisa membantu, selain dari segi psikologis, kita bisa membantu dengan doa. Dan yang kedua ada pemberian informasi tentang spiritual. Jadi si konselor juga harus bisa memahami beberapa hal, mungkin memahami banyak hal tentunya tentang spiritualitas atau tentang agama. Jadi si konselor bisa memberikan informasi-informasi yang mungkin dibutuhkan oleh si konseli seputar spiritualitas yang mungkin atau bisa jadi membantu dalam penyelesaian masalahnya. Dan yang ketiga ada merujuk pada kitab suci. Nah, dalam suatu agama pasti ada kan ya yang namanya kitab suci. Terlebih terkhusus kita sebagai umat Islam itu mempunyai kitab suci yang bernama Al-Quran. Yes, that's right. Jadi kita bisa memasukkan beberapa bahasanya. Kita bisa memasukkan beberapa unsur atau beberapa hal yang mungkin terdapat dalam Al-Quran yang itu masuk dengan permasalahan yang sedang dihadapi si konseli. Jadi tidak mentah-mentah atas apa yang kita pikirkan. Jadi kita punya ibaratnya kita punya pegangan, kita punya kiblat dari kitab suci, kita punya juga pegangan bahasanya, kita punya kekuatan dari kitab suci itu sendiri yang itu sudah mutlak benar dan itu sudah mutlak diakui oleh banyak orang dan tentunya seluruh umat Islam di seluruh dunia, dan kita bisa memasukkannya itu terhadap masalah-masalah yang dihadapi si konseli. Jadi konseli juga bisa tahu gitu tentang hubungan masalahnya dan yang sudah ada di dalam Al-Quran, dan tentunya itu sudah real 1000 atau beberapa puluh ribu persen kebenarannya. Jadi bisa melakukan doa bersama, bisa melakukan doa diiringi mungkin dengan sholat secara bersama-sama untuk memanjatkan permohonan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
selain dengan doa konselor sendiri seperti yang disebutkan yang pertama tadi, ini bisa dengan doa bersama-sama konseli. Karena beberapa doa yang diaminkan oleh beberapa orang itu akan lebih cepat dikabulkan. Amin. Dan yang selanjutnya adalah tentang dorongan untuk memaafkan. Jadi sebagai umat Islam kita juga harus bisa mudah untuk memaafkan setiap kesalahan yang mungkin orang lain buat secara sengaja ataupun tidak kepada kita. Jadi dalam kata lain, mungkin si konseli dia punya masalah dengan orang dan dia begitu sulit atau tidak mudah untuk memaafkan orang tersebut. Kita juga harus bisa membantu meyakinkan si konseli bahwa dia juga harus memaafkan orang tersebut, karena tidak baik menyimpan dendam lama-lama. Dan selama itu bisa dibicarakan, selama itu bisa diobrolkan secara baik-baik, kita bisa harus memaafkan orang tersebut. Dan yang selanjutnya adalah penggunaan komunitas atau kelompok. Jadi selain konseling individu yang dilakukan satu konselor dengan satu konseli, kita bisa menggunakan teknik konseling kelompok atau menggunakan komunitas. Jadi di sini mungkin bisa dilakukan dengan cara si konselor membuat suatu kelompok atau suatu komunitas tentang mungkin yang seseorang atau beberapa orang yang memiliki permasalahan yang sama. Jadi di sini bisa dicari jalan keluar secara bersama-sama atau bisa dicari dengan penyelesaian masalah secara bersama-sama. Jadi ada banyak pikiran yang mungkin bisa membantu penyelesaian masalah dari masing-masing klien. Tapi perlu kita perhatikan juga, ada beberapa orang yang dia itu seorang yang introvert bahasanya. Jadi dia tidak bisa kalau dengan orang banyak, jadi dia bisanya sendiri. Kita juga harus bisa memperhatikan hal tersebut. Tidak semata-mata kita membuat kelompok atau kita membuat komunitas sementara orang di dalamnya itu mungkin tidak nyaman dengan suatu kelompok tersebut. Jadi kita harus kita juga harus memilih atau bisa menyurvei dulu mana yang bisa kita masukkan ke dalam komunitas atau yang tidak bisa kita masukkan ke dalam komunitas. Nah, mungkin itu ada tahap-tahap dari konseling spiritual yang bisa dilakukan oleh konselor. Tapi di sini juga ada sih cara lain untuk meningkatkan keyakinan spiritual. Mungkin kita bisa, kan tadi yang dibahas tentang strategi teistik. Nah, konsep dari strategi teistik ini dalam layanan BK dan psikoterapi Islam ketika konselor mengatasi krisis spiritual. Nah, apa yang bisa kita lakukan guys? Kita bisa lakukan dengan teknik hypnocounseling. Ada yang pernah dengar kata-kata hypnocounseling? Kalau orang umum mungkin menyangkanya kalau hypno itu maksudnya sama hipnotis, alam bawah sadar dan tidak sadar, tidak tahu, dan ya pokoknya hipnotis karena ada kata-kata hypno mungkin. Dan itu tidak salah mutlak. Itu juga ada hubungannya karena hypnocounseling yang dipakai ini adalah menggunakan hypnocounseling ini adalah tempat suatu kondisi atau pikiran saat fungsi analogis pada pikiran direduksi sebagai kemungkinan individu masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Jadi si konseli ini masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya dan secara dia menceritakan apa yang ada di pikiran bawah sadarnya yang mungkin dalam saat kondisi sadar dia tidak merasakannya. Saat melakukan proses hypnocounseling ini, konselor jadi tahu apa yang ada di pikiran konseli yang mungkin tidak dia ceritakan saat dia dalam kondisi sadar. Tapi sebelum melakukan hypnocounseling ini, konselor juga harus menanyakan dulu kepada si konseli apakah dia bersedia untuk melakukan konsep strategi yang satu ini, apakah tidak. Karena kalau dia tidak bersedia, kita tidak boleh memaksakan untuk melakukan konsep strategi yang satu ini. Dan juga ada beberapa hal juga sih yang bisa kita lakukan dalam strategi konseling spiritual ini. Ada seperti merealisasikan ajaran Islam. Yang pertama ada hablum minallah, dengan cara kita sholat, dengan cara kita membaca Al-Quran, dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin itu bisa membantu secara individu, secara diri sendiri untuk meningkatkan spiritualitas diri kita. Dan yang kedua ada hablum minannas yang berhubungan dengan manusia, bahwa kita juga harus menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia, karena
secara mau tidak mau dan secara sudah mutlak ya, kita hidup itu bersosial, kita hidup bersama orang lain, kita tidak hidup sendiri. Jadi kita harus menjaga hubungan baik kita terhadap manusia, karena kita itu saling membutuhkan, kita itu saling berhubungan, dan kita itu saling hidup bersama dan bercengkrama setiap harinya. Dan yang selanjutnya ada kita mengadakan pengajian. Nah, itu masuk juga dengan spiritual yang berhubungan dengan agama. Dengan kita mengadakan pengajian, mungkin kita bisa memasukkan unsur-unsur yang belum diketahui oleh si konseli atau konseli yang banyak. Kita bisa mengadakan pengajian dalam jumlah banyak juga. Di situ bisa kita masukkan unsur-unsur konseling dalam pengajian tersebut. Tapi karena ini lagi kondisi pandemi teman-teman ya, lagi kondisi COVID-19 yang merajalela, kita juga harus memperhatikan tentang protokol kesehatan. Jadi mungkin pengajiannya bisa dilakukan secara online atau daring, jadi tidak bertemu secara langsung dan tidak menimbulkan kerumunan. Dan yang terakhir ini ada pendidikan anak soleh. Nah, di sini kita bisa melakukan pendidikan, kita bisa melakukan suatu kajian ilmu, atau kita bisa mengembangkan tentang anak-anak melalui TPQ mungkin atau apa. Jadi itu sejak dini kita bisa meminimalisir tentang krisis spiritualitas saat mereka remaja ataupun dewasa. Jadi sejak dini kita bisa memasukkan unsur-unsur agama, unsur-unsur spiritualitas guna untuk bekalnya di masa depan. Jadi tidak akan ada krisis psikologi spiritual di masa yang akan datang, karena sejak dini kita sudah meminimalisirnya dengan melakukan pendidikan pada anak soleh dan solehah. Oke, sudah di penghujung pembahasan ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, ada tutur kata yang salah atau yang kurang tepat, karena di sini saya juga masih belajar dan mohon koreksinya kalau ada yang salah. Terima kasih. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konselor.